Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya dalam program Memberkati. Program Memberkati ini sangat memberkati kita untuk kita bisa semakin hari semakin diberkati di dalam berkat rohani. Puji Tuhan. Sebab itu mari sebelum kita memulai kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Firman Tuhan akan datang memberkati setiap kehidupan kami, pemirsa yang ada di rumah maupun kami semua di mana saja berada. Biarlah firman membuat kami sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan, bertahan untuk kehidupan yang kekal yang kami akan terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mencapai tujuan. Sekali lagi tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mencapai tujuan. Ada 5 cara tujuan besar dalam hidup, ya, yang seperti dikatakan oleh Wahyu Utama. Yang pertama, 5 cara mencapai tujuan hidup, ya, yang terbesar yang harus kita miliki supaya jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang gagal dalam mencapai tujuan. Yang pertama adalah jangan pernah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah melakukan hal yang tidak bermanfaat. Hal yang pertama yang perlu dilakukan Bapak Ibu Saudara adalah menyingkirkan berbagai hal yang tidak penting dan luangkan waktu untuk mengambil tindakan besar yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan Anda. Yang kedua, yaitu menentukan tujuan yang penting untuk tercapai. Saat Anda menetapkan sasaran yang benar-benar penting, maka akan jauh lebih mudah untuk mengambil tindakan besar agar mencapai sasaran tersebut. Pikirkan apa yang ingin Anda capai dalam hidup ini. Ingin seperti apa Anda di masa depan dan apa yang benar-benar Anda sukai. Yang ketiga, bunuh kebiasaan menunda pekerjaan. Jika ingin mencapai sasaran yang besar, maka Anda harus membunuh berbagai kebiasaan menunda pekerjaan. Yang keempat, mengembangkan strategi pencapaian tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan strategi pencapaian tujuan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mulai menetapkan sasaran tertentu agar Anda mengetahui target yang akan dicapai. Yang kelima adalah yang terakhir, kelilingi diri Anda dengan orang yang berkualitas. Langkah terakhir yang bisa membantu Anda mencapai tujuan besar dalam kehidupan adalah menghabiskan waktu orang-orang yang menginspirasi dan mampu membangkitkan semangat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa sasaran kita adalah mencapai tujuan. Firman Tuhan telah datang tadi dan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan mencapai Tuhan. Apa yang kita capai yaitu kita harus mencapai panggilan surgawi. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita harus memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang apa yang menjadi prioritas dan arah hidup kita. Sesungguhnya ada begitu banyak orang yang gagal hanya karena tidak mampu melihat apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya dan tidak mampu memfokuskan perhatian pada hal-hal yang prioritas itu. Karena itu pengalaman Rasul Paulus itu patut menjadi contoh atau teladan bagi setiap orang yang ingin berhasil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan kita dalam mengikuti Tuhan adalah selalu dekat dengan Tuhan. Tujuan kita dalam mengikuti Tuhan adalah menikmati bagaimana berkat-berkat Tuhan. Tujuan kita dalam mengikuti Tuhan adalah memperoleh hadiah. Tujuan kita dalam mengikuti Tuhan adalah panggilan surgawi. Itu adalah prioritas yang paling penting dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari untuk mencapai tujuan itu. Hal yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang. Apa yang di belakang kita, kita harus lupakan. Masa lalu kita, apapun yang di belakang kita, kita harus lupakan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Efesus 3:4-6 tadi, berbicara tentang sesuatu kondisi masa lalu di mana Paulus yang patut dibanggakan, berbicara tentang suatu kondisi masa lalu dalam hidup Paulus yang patut dibanggakan di kalangan orang Yahudi. Kondisi dan prestasi Paulus atau Saulus ini sangat besar artinya. Jadi Paulus adalah seorang yang berprestasi. Paulus adalah seorang yang dikenal di kalangan Yahudi. Tapi apa Bapak Ibu? Paulus justru menganggap itu suatu kerugian. Mengapa demikian? Karena ia telah mengenal Kristus. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi itu merupakan kebanggaan dunia. Tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia dan segala kemegahannya, kedahsyatannya yang fana, sedangkan Kristus itu kekal dan mulia. Jadi Paulus mengerti bahwa semuanya itu adalah tidak kekal. Yang kedua, poin yang kedua yang harus dimiliki oleh kita semua dan yang kita pelajari dalam kitab kedua adalah Paulus mengarahkan diri ke hal-hal yang tepat. Poin yang kedua, kita harus mengarahkan diri ke hal-hal yang tepat. Ia langsung fokus pada hal-hal yang kekal dan mulia, melupakan hal-hal yang fana itu.
Pemahaman yang benar langsung disusul dengan tindakan mengikuti kebenaran itu. Ada banyak orang yang walaupun sudah memahami kebenaran, tetapi tidak berdaya untuk melakukan kebenaran itu. Ketidakberdayaan itu biasanya diakibatkan oleh ketidakberanian bertindak. Pemahamannya dan semangatnya belum cukup kuat mendorong dia untuk mengambil tindakan nyata, berjalan dalam kebenaran yang diketahuinya. Itu banyak orang Kristen yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Akibatnya ia selalu terikat pada masa lalu. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berlari-lari pada tujuan. Tujuan kita seperti saya katakan tadi adalah memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berlari-lari pada tujuan, pada poin yang ketiga. Begitu mulianya dan membahagiakan tujuan itu, sehingga tidak sabar lagi menunggu lama untuk menggapainya, sehingga dibutuhkan tindakan berlari-lari. Begitu besarnya sukacita dan harapan untuk mencapai tujuan itu, sehingga diupayakan secepat mungkin untuk mendapatkannya. Seakan-akan gangguan, keributan di samping kiri dan kanan tidak lagi terdengar, karena sudah sangat fokus pada tujuan yang ada di depan mata. Ada banyak orang Kristen yang gagal mencapai tujuan karena pengaruh lingkungan menjadi penghambat bagi dia, gara-gara dia tidak terlalu fokus pada tujuan. Bapak Ibu, apakah tujuan kita? Tujuan kita adalah menggapai panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia sedang membuka tangannya memanggil kita, bagikan Bapa yang membuka kedua belah tangannya sedang jongkok sambil memanggil anaknya untuk menggendongnya. Namun perlu kita sadari bahwa selain panggilan surgawi itu ada juga suara-suara lain yang berusaha untuk membelokkan kita. Dan itulah suara iblis yang berusaha untuk merintangi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap fokus mengenal dengan persis suara surgawi itu. Dan mari kita berlari-lari untuk mendekatinya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita untuk kita mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Mari bersama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Program memberkati ini sangat memberkati kehidupan kami. Biarlah kami berjalan di dalam Tuhan, dan kami tetap taat kepada Tuhan. Kami setia hidup di dalam iman kepada Tuhan, dan kami jadi orang-orang yang sangat beruntung ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami boleh bersama-sama dipanggil dan mencapai tujuan ilahi, yaitu panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Yang ada di rumah yang sementara sakit, di hari ini hamba berdoa disembuhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi yang susah, biarlah Tuhan hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus ada Tuhan yang juru selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah program memberkati kita, program memberkati kita di pagi hari ini. Shalom.